12 September ya. Ibnu, lu bikin masalah panjang ceritanya Nu. Seceletuknya si Ibnu aja ngomong 12 September yang gue juga nggak tahu dia maksudnya apa. Tapi ada satu hal yang mungkin gue juga kadang kaget melihat ini dan mungkin lo juga nggak percaya. Tunggu di sini jangan kemana-mana, gue mau ngambil handphone gue dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Reza Surya Channel. Jadi ini adalah vlog pertama Om Eja setelah pulang ke rumah alias pulang dari umroh. Walaupun ini bukan hari pertama Om Eja di sini ya. Ini sudah hari keempat apa kelima gitu ya. Tapi memang belum bikin vlog karena di sana tuh Om Eja udah menyediakan vlog juga buat kalian dari mulai yang kegiatan di Madinah, mulai kegiatan yang di Mekah juga. Mudah-mudahan bisa terhibur dan juga bisa teredukasi ya teman-teman semua. Dan mudah-mudahan yang nonton di Reza Surya Channel sekali lagi Om Eja doain semoga bisa menyusul ke tanah suci ya. Kita semua influencer di sana tuh bikin video, bikin vlog, bikin TikTok, bener-bener semata-mata untuk nge-share juga buat kalian semua yang mungkin belum berkesempatan pergi ke tanah suci dan bisa merasakan umroh lewat online ya guys ya. Dan mudah-mudahan terkabul deh doa-doanya semua. Yang nitip doa juga kemarin alhamdulillah udah Om Eja bacain di sana. Yang waktu Om Eja di Madinah live Instagram juga udah Om Eja bacain ya. Semoga semua yang kalian doakan, semua yang kalian harapkan bisa terkabul sama Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berhusnuzon karena mudah-mudahan kalau misalnya Allah belum kabulkan, mungkin ada waktu yang lain yang lebih tepat untuk mengabulkan doa-doa kita. Amin, Allahumma amin. Dan mau lihat nggak sih situasi di sini seperti apa sekarang sepulangnya Om Eja? Di sini masih ada Emon, masih tetap yang lama, ada juga Om Tony. ada juga Om Tony, Ada juga satu lagi. lagi ulang tahun, happy birthday Tony. Jangan pernah nanya yang keberapa, karena kita adalah Malah 3. Jadi ternyata semenjak gue pergi ke umroh, diem-diem si Emon nyari teman buat temenin dia di sini karena dia mager sendirian. Tony kan masih sering tinggal di Pine Forest kan. Jadi dia sendiri, kesepian, akhirnya dia mencari teman baru. Bukan perempuan, bukan laki-laki, bukan janda juga. Karena dia yang janda. Harusnya dia mencari duda. Bercanda. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sini, gue kasih lihat. Nah, gue nggak ngerti lagi tiba-tiba ada ginian di sini. Ini nih akuarium dia yang bikin kita mati lampu. Enggak sih, emang rumah ini sih sebenarnya harus dinaikin listriknya. Tapi nanti aja lah ya. Tunggu apa? Ada komputer, ada apa baru sekalian naikinnya. Ini adalah ikan tukul. Iya. Bercanda Mas Tukul. Ini adalah ikan arwana yang seri apa? Seri Mercy kali W211. Apa namanya? Super Red. Super Red, jenisnya Super Red. Sertifikatnya ya. Ada sertifikatnya? Ada di AD. Oh ya Allah. Udah kayak anak bujang dia punya akte lahir ya. Ini gue ngasih tahu begini bukan pengen dijual, enggak. Tapi ini adalah sesuatu yang baru di rumah gue. Ini namanya ikan arwana jenis Super Red yang sekarang dipelihara di rumah gua atas tanggung jawab Emon. Jadi sekarang nih ikan ini udah 4 hari gak makan, gua nggak tahu kenapa ya. Tapi yang jelas gini, semenjak gua terakhir melihara apa tuh hamster terus hilang, gua agak-agak takut untuk melihara hewan-hewan lagi ya sekarang ya, karena ternyata pertanggungjawaban kita tuh besar. Kita harus bener-bener ngasih makan dia, kita harus ngerawat dia. Jadi kayak gue belum berani melihara apa-apa lagi selain melihara janda satu. Kayaknya landak ya bang, lu pelihara landak kecil yang lucu itu. Landak mini. Mini lucu itu, gemes, gak ngapa-ngapain, gak lari kabur sana. Enggak ngapa-ngapain, terus ngapain dia? Ini ceritanya punya Bang Adep, dititipin di sini, terus Emon yang miara. Jadi kalau nanti sewaktu-waktu ada Instastory tiba-tiba ikannya pindah ke sini ya pokoknya tanggung jawab Emon aja. Percaya nggak sih ikan kayak gitu 100 juta harganya? Kalau udah emang benar jadi merah. Dan lain-lainnya di sini masih sama, tidak ada yang berubah. Masih ada koper di sini sengaja nggak gue beresin dulu karena pengen ngasih lihat ke teman-teman semua apa aja sih yang gue beli dari umroh. Buat teman-teman semua juga yang mungkin ada rencana mau umroh, gue kasih tahu tips dari gue setelah gue pergi ke sana. Walaupun gue udah 2 kali pergi ke umroh ya, tapi pas umroh kedua ini sebenarnya pengen bawa koper kosong lebih buat oleh-oleh, tapi kayak ya mager gitu loh. Tapi buat kalian semua kayaknya perlu deh, beneran deh, perlu bawa koper 1 cadangan kosong buat bawa oleh-oleh. Karena apa? Gue akhirnya beli juga nih tas di sana. Karena setelah kegiatan ibadah segala macam kan ada hari dimana kita cari oleh-oleh kan. Terus kita tuh keinget sama orang-orang yang ada di tanah air, inget keluarga kita, inget teman-teman kita, pengen beli, tasnya nggak ada. Lo tau nggak uang real gue masih sisa? Kenapa gue nggak habisin? Karena itu gue nggak punya tas. Ini aja udah penuh nih. Bahkan ya guys ya, gue tuh bawa 2 set ihram.
kan buat cadangan karena besoknya kan ada umroh sunnah kan buat ngebadal apa segala macam. Jadi gue bawa 2 set. Saking koper gue jadi penuh, 1 set gue tinggal di sono. Tapi orang mungkin mikir juga ya, sebenarnya ihram ditinggal aja nggak apa-apa karena sudah selesai pakai. Tapi ini ritual gue karena waktu 2019 gue selalu bawa pulang ihram gue dan alhamdulillahnya gue dipanggil lagi sama Allah. Jadi gue bela-belain ini, gue ucal-ucal kemarin buat gue bawa pulang. Nih, masih bau matahari Mekah demi Allah, bocil. Ya kan? Iya. Benar. Dia kayak anak-anak bocil main panas-panasan. Nih, bisa nyium. Bang, lu udah 2 kali tuh. Bang, lu kan udah 2 kali tuh, bro. Nggak ada lu ngepenya haji. Mau. Haji Reja. Mau banget. Kemarin tuh kita ngobrol-ngobrol di bawah sama Ibnu, sama Ray, sama yang lain gitu kan. Sampai kita kayak bilang, kita harus daftar ya tuan dari sini, entah daftar yang paket berapa gitu ya, yang penting daftar dulu gitu supaya kita ke-trigger gitu. Dan pas ketika ada omongan itu, gue memang udah nyatet di notes handphone gue punya nazar sesuatu ya, jika situasi seperti ini gue harus pergi haji. Jadi gue punya nazar sendiri, tapi gue mungkin nggak bisa share. Adalah insya Allah dengan situasi tertentu gue harus mau dengan tekad yang kuat harus berangkat haji. Kenapa? Karena haji ini sekarang bukan persoalan yang gampang. Udah nunggunya lama, ngantrinya lama. Kalau nggak mau ngantri juga bayarnya luar biasa mahal. Sampai ada yang haji plus, haji furoda ya, itu 400 jutaan, hampir 500 jutaan. Tapi nggak ada yang nggak mungkin kalau kita niat, kalau kita berserah diri sama Allah, siapa tahu Allah kasih. Emon berangkat umroh, Emon berangkat haji, Tony berangkat haji, amin ya Allah. Jadi kita bawa pulang ke sini buat mancing ya. Terus gue beli apa lagi? Di sini gue beli sejadah raudah. Sejadah raudah ini permintaan mak gue yang hari ini nanti gue bakal bawa ke rumah buat dikasih ke sana karena waktu pisah di bandara tuh belum sempat pisah-pisah oleh-oleh. Ini keinginan mak gue. Ini kalau nggak salah gue beli sekitar 130 real. Ini sekitar 500 ribuan lah ya harga di Indonesia. Gue nggak tahu ini termasuk mahal apa enggak karena gue belinya di Madinah sama si Ismail, kayaknya sih agak mahal. Waktu gue ke Mekah kayak murah-murah. Iya, just info ya buat teman-teman semua, kalau yang umrohnya ke Madinah dulu baru ke Mekah, tahan-tahan deh belanjanya, jangan di Madinah, mending belanja di Mekah. Karena di Mekah tuh fixed price. Iya, jadi lebih murah lah. Kalau di Madinah lo harus pinter-pinter nawar. Kalau nggak, gimana cara nawarnya orang di sana coba? pakai bahasa Indonesia. Bisa deh. Bisa bahasa Indonesia. Karena semua orang di sana hampir berapa ya? Gue bilang sekitar 20-25% tuh memang isinya orang Indonesia jemaah umroh itu. Jadi penjual-penjual tuh memang udah biasa bahasa Indonesia. Jadi ya udah, dia biasa. Jadi nawarnya pakai bahasa Indonesia. Bahkan lo bisa bayar pakai rupiah juga di sana. Jangan lupa kalau mau apa namanya, misalnya bawa rela secukupnya nih, lo bawa juga rupiah karena di sana bisa laku. Namanya uang Jokowi. Ya, misalnya ini ya, berapa nih harganya ini? 130 real, oh atau 500 ribu Jokowi gitu ngomongnya. Terus gue beli parfum juga nih di Mekah juga, ini buat gue sendiri. Ini kalau nggak salah harganya sekitaran 700 ribuan lah kalau di Jokowi kan. Ini juga gue beli parfum-parfum yang di Mekah, lo ke Swalayan namanya pasar Swalayan apa gitu, itu murah. Ini cuman 50 ribuan Jokowi bisa dapat parfum ini. Ini gue beli kayak buat Iki sama Bang Ogi kayaknya ya nanti ya. Cuman nggak tahu nanti kalau dia udah pulang apa belum si Ikinya. Dan jangan lupa buat teman-teman semua kalau mau pergi umroh beli colokan 3 ini karena semua colokan di sana harus pakai yang colokan 3 ini ya, jangan lupa. Terus semua rangkaian skincare dari Scarlett. Oh, gue beli ini juga. Ini coklat yang super enak, lo harus cobain sekarang banget. Oh, berarti ini itu banyak isinya. Oh, banyak isinya. Lebih milky. Enak banget. Ya kan? Enak. Gue gimana ya caranya mau ngasih oleh-oleh sama netizen nggak bisa juga ya? Cikcok. Cikcok. Ya. cicok di dinding. Ya. Aku ke TikTok. Aku ke TikTok. Ayo. Ayo, tungguin dulu. Yang ulang tahun harus Messi. Ayo. A few moments later. Asli ini lebih susah dari UN. Lebih susah karena ditungguin. Lo pikir lagi selesai belum makan tadi? Senggol TikTok. Senggol bacok. Terus di sini juga ada kurma yang gue beli di sana. Terus ada zam-zam. Zam-zam ini dari travel umroh tuh dikasih 1 galon gitu. Jadi kayak gue di Jakarta beli botol-botolnya doang terus gue isi supaya bisa bagi ke komplek-komplek, ke ibu-ibu, bapak-bapak komplek. Terus ada 2 zam-zam yang gue isi langsung dari Masjidil Haram dan ini masih penuh, cuman diminum sama Diki kalau nggak salah, sama Emon. Emon juga belum, baru Diki lo yang minum ini. Lo belum kan? Yang zam-zam itu juga lo belum minum? Minum lah. Ya itu sih sama aja sih asli, cuman ya kalau lo mau ngomong lebih asli banget ya lo boleh teguk 2 teguk minum ini ya nanti ya.
Ini Zam-Zam yang gue isi langsung dari sana. Dan buat teman-teman semua, kalau mau umroh jangan lupa bawa tumbler kosong kayak gini, atau minimal banget nanti kalau kalian di sana tuh ada botol yang di hotel tuh yang mineral, lo kosongin atau lo minum dulu, botolnya lo isi Zam-Zam buat bawa pulang. Karena di sana free, gratis guys. Kalian harus well prepared kalau mau ke Mekah atau Madinah ya. Selain persiapan fisik dan mental buat beribadah, jangan lupa untuk selalu bisa masuk ke dalam masjid untuk beribadah yang lebih afdol lagi, yang lebih banyak pahalanya lagi ya. Beneran habis. Ini namanya Maltesers. Ini awalnya gara-gara Rembayang. Rembayang kemarin waktu itu bagi-bagi. Rey apa Ibnu gitu, gue lupa. Bang, cobain deh bang, enak. Dia beli gitu di samping. Sumpah enak banget. Udah akhirnya kita semua pada kesualian beli ini buat gue pulang. Ya, kita masih punya banyak. Wih. Enak ya? Iya nih. Itu udah berapa itu? Siji, loro, tilu, papat, limo, genep, pitu. Oh, kirain ada 12 biji gitu. 12 September ya. Lu bikin masalah panjang ceritanya Nu. Tapi bener guys, gue juga pengen cerita juga ya. Nah, ya udah nggak apa-apa, nanti gue jawab pertanyaan itu. Gue pengen cerita dulu juga soal keadaan di sana Ton dan Emon. Gue kan pernah umroh nih 2019 ya kan. Waktu itu gue belum konten. Waktu itu gue pergi juga sama nyokap gue doang dan kenalan sama orangnya di sana ya. Maksudnya bukan kenal dari Jakarta kan. Kalau ini kan sekarang kan gue udah konten alhamdulillahnya. Punya wadah untuk nge-share semua momen gue. Terus juga punya wadah untuk menginformasikan teman-teman semua. Jadi feel-nya juga lebih berbeda ya. Selain bisa fokus ibadah juga, tapi kita juga bisa nge-share kebaikan juga. Itu satu perbedaannya yang gue rasain. Dan juga ini teman-teman di sana nih, karena berangkat sama influencer, banyak sama teman-teman, sama Via, sama mamanya Via, sama nyokap gue, sama Kak Rivi. Jadi kayak seru parah. Berasa banget kayak kita mau menceritakan sesuatu yang terjadi di sana tuh bisa langsung ke teman-teman kita dan juga bisa langsung ke keluarga kita. Contohnya kayak aku langsung doa di Ka'bah. Ya, Diki enggak? Oh iya, sempat gue telepon. Oh iya. Oh iya, lo ada live, lo masuk live. Kemarin gue sempet telepon Emon, Tony, Ojai, gue telepon. Tapi itu luar biasa juga teman-teman influencer di sana juga kayak Ibnu, Bang Ariet, Alshad, Haris, semuanya lah. Oh iya, just info juga kalau Neng tuh sebenarnya bukan masuk ke Scarlet ya. Neng tuh berangkatnya tuh mandiri sama keluarga gue, beda. Nyokap gue, Karifi, Neng sama mamanya tuh beda, nggak masuk ke Scarlet. Jadi kalau kalian lihat Neng nggak konten-konten ke Scarlet memang beda. Dan teman-teman semua di sana tuh bener-bener luar biasa banget, maksimal banget ibadahnya. Bener-bener pejuang ibadah ya, keren banget. Mudah-mudahan kita bisa jalan-jalan lagi ke sana, bisa ibadah bareng lagi di lain kesempatan ya guys ya. Dan satu nih si Ibnu nih. Dia ngomong-ngomong mulu 12 September tuh maksudnya apa, gue juga nggak tahu. Gue nggak ada cerita-cerita sama siapa-siapa tentang 12 September. Gue nggak tahu ada hari apa. Satu hal lo harus percaya gue please. Gue tidak ada cerita sama anak-anak yang laki-laki lah ya tentang apa-apa di bulan September atau apapun itu ya. Seceletuknya si Ibnu aja ngomong 12 September yang gue juga nggak tahu dia maksudnya apa. Tapi ada satu hal yang mungkin gue juga kadang kaget melihat ini. Dan mungkin lo juga nggak percaya. Tunggu di sini, jangan kemana-mana. Gue mau ngambil handphone gue dulu. Ini beneran. Masih inget dulu yang pernah gue bikin vlog di apartemen yang ngebahas keajaiban umroh yang waktu 2019? Mungkin masih ingat. Waktu itu gue membuka surat Al-Hajj 2 kali berturut-turut dengan waktu yang berbeda, dengan Al-Quran yang berbeda, tapi surat yang sama. Dan ini kejadian lagi. Tapi suratnya beda. Suratnya itu At-Taubah. Gue buka waktu perjalanan dari bandara Madinah ketika landing menuju ke hotel. Gue buka Al-Quran gue Ton di bus, pakai Al-Quran gue yang ini. Gue buka random, kebukalah surat At-Taubah ayat pertama. Jadi gue mulai itu baca di situ kan. Setelah itu gue buka lagi Al-Quran di Masjid Nabawi ketika sholat apa gitu gue lupa. Terus gue ambil Al-Qurannya di Madinah. Terus gue buka, tapi gue iseng Ton ngambil yang kuningnya tuh, yang bekas bacaan orang. At-Taubah lagi, wallahi demi Allah, demi Allah. At-Taubah lagi, tiba-tiba At-Taubah lagi. Tapi ayatnya bukan ayat yang pertama. Jadi ayat yang keberapa gitu. Nah kan gue kan abis baca At-Taubah yang di Al-Quran gue nih. Akhirnya gue lanjutin dulu deh. Baca yang dari lanjutan Al-Quran gue, lembar kedua. Gue baca Ton. Nungguin komat kan. Komatnya kan 10 menit tuh. Gue baca. Tahu nggak? Pas tiba-tiba komat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gue selesai berhenti baca di si yang kuning tadi. Gila, gue udah merinding lagi tuh di situ kan. Udah itu. Akhirnya gue baca lagi sampai akhirnya gue selesai membaca surat At-Taubah. Selama proses umroh itu sampai di Mekah ya. Gue lanjutin lagi kan baca kan. Gue selesai di ayat 99. Udah dong, selesai. Gue pikir ya udah gitu aja. Terus gue iseng kan, gue cari tahu gitu. Ngeri banget. Nih, yang pertama At-Taubah surat Madaniyah.
turun di Madinah, dan gue pertama kali membukanya juga di Madinah. Terus berhenti di ayat 99. Setelah dicari tahu, At-Taubah adalah surat ke-9 yang terdiri dari 129 ayat. Maaf ya, 12 September. Ya, 12 September gue nggak ngerti lagi. 12 September. Ibnu bercandanya. Ya 12 September, 12 bulan 9, 129 ayat. Makanya pas Indo bercanda gitu gue kaget, gue takut lo ngomong abis ini 12 September. Itu tuh At-Taubah surat yang gue baca dengan terdiri dari 129 ayat, 129. Ngeri kan? Terus kayak adalah penjabaran lain-lainnya yang ini semua berkisar di angka 129. 9 atau 99 atau 9. Surat ke-9 gue berhenti selesai di 99 ayat. Suratnya 129 ayat. Ibnu ngomong 12 September, kamar nyokap gue, kamar Via, kamar emaknya Via sama Karifi, kamar nomor 219. Gimana gue gak lemes? Kamar 219 Ki. Ini mah nggak bercanda, gue nggak tahu lagi maksudnya apa. Tapi ini adalah pesan buat gue untuk lebih memperbaiki diri karena At-Taubah. Waktu itu gue Al-Hajj. Alhamdulillah balik lagi ke sana bisa umroh. Minta ampun atas dosa-dosa yang sudah pernah dibuat, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin itu pesan dari Allah dan semoga gue bisa menjalankannya menjadi manusia yang lebih baik lagi buat lingkungan sekitar, buat keluarga, buat siapapun yang mengenal gue. Dan sekali lagi gue juga minta maaf atas semua bercandaan-bercandaan gue ataupun kesalahan-kesalahan gue baik sengaja maupun tidak sengaja, karena balik lagi gue punya dasar sifat yang jahil. Kayak si Emon tiap hari gue kagetin di sini sampai jantungnya mau copot kayaknya. Itu tolong dimaklumi Emon, jangan dimasukin ke hati. Lo cukup membalas, nanti gue balas lagi biar kita bisa saling kaget-kaget ya. Tapi itu mudah-mudahan pesan yang tersampaikan, dan mudah-mudahan teman-teman yang berangkat di sana juga punya hidayah ataupun punya pesan dari Allah yang bisa dibawa pulang dan bisa ujung-ujungnya bisa memperbaiki diri kalian. Mungkin kalau kalian mau berangkat juga jangan lupa untuk peka terhadap petunjuk-petunjuk Allah karena di sana nyata banget semua petunjuk yang diberikan sama Allah. Oke, kalau gitu sekian dulu informasi-informasi cerita-cerita gue di Jakarta, dimana baru sekian hari tiba dari umroh. Semoga bisa menginspirasi dan juga sekali lagi mudah-mudahan semua yang kalian inginkan bisa terkabul. Amin. Sampai ketemu lagi di next vlog. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share buat channel ini. Kalau gitu, bye-bye. Sampai ketemu lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.